Selamat datang ke Board Talk Podcast bersama Batak Australia bersama dengan Yun dan Tom. Oke, podcast kali ini tentang keluarga atau hubungan makin hangat. Dan ada beberapa pertanyaan dari teman-teman di Facebook ya. Jadi nanti kita jawab satu persatu. Siapa? Gimana kabarnya hari ini, Pak? Hari ini aku sehat dan baik. Saya baru tadi berlari, jadi kalau wajah saya merah sedikit dan sedikit keringat itu karena tadi saya berlari sedikit. Jadi saya sehat dan senang. Oke, sama juga. Walaupun hari ini sangat berangin, tapi kita sama-sama sehat dan senang. Oke, pertanyaan yang pertama. Apa gegar budaya atau culture shock yang kamu alami selama di Indonesia? Gegar budaya yang saya alami di Indonesia adalah mungkin sedikit tentang uang saja, karena di sini budaya di sini kalau kamu mendapatkan gaji, jadi gaji itu untuk kamu saja. Dan jarang sekali ada orang lain, kecuali mereka sangat perlu uang dipinjam. Jarang mereka minta untuk uang. Misalnya, saya belum pernah kasih uang kepada saudara saya, dan saudara saya belum pernah kasih uang kepada saya, bukan karena kami tidak saling mengasihi atau menyayangi, tapi karena itu budaya di sini. Padahal di Indonesia, bahwa di situ budaya uang lebih ke membagi-bagi antara keluarga. Kalau ada keperluan kecil atau besar juga, jadi itu sedikit beda. Saya berpikir ada kekurangan dan kekuatan dari dua-duanya, pandangan dua-duanya, tapi ya mungkin itu saja. Kalau hal yang lain, ada perbedaan yang sangat besar antara Australia dan Indonesia, tapi karena saya sudah mempersiapkan diri saya secara mental, misalnya di Indonesia jarang sekali ada kamar mandi, toilet, duduk, seperti di Australia yang itu biasa. Tapi saya sudah sadar sebelum datang ke Indonesia, saya tidak gegar budaya atau terkejut. Oke. Itu yang di Indonesia ya pengalaman Mbak Tom. Kalau aku gegar budaya di Australia itu, setiap toko itu orangnya ramah-ramah banget. Kayak dia udah mengenal kita udah lama gitu. Asal baru buka pintu, halo, selamat kabar, gitu ya kan. Apa kabar hari ini? Seperti itulah. Jadi kalau aku biasanya, jawabnya apa ya? Apa harus panjang atau pendek atau apa? Tapi terkadang kalau ya pokoknya ramah-ramah banget nih, yang kelas bawah, menengah, ke atas, pokoknya semuanya pegawai atau orang lain selalu. Bahasa Inggris istilahnya small talk. Ya. Basi-basi seperti itu. Dan di tempat kerja biasanya orangnya itu manajer atau siapapun panggil nama. Dan kita nggak ada segan-segannya, dan orang itu pun yang di tempat kerjaan itu ramah-ramah banget dan saling supportive, nggak ada yang saling menjatuhkan atau iri. Jadi kalau aku jam kerjanya sampai jam 4, aku biasanya udah di warning, ayo Yohana cepat pulang, udah waktunya pulang. Jadi kita itu saling didukung. Dan aku lagi hamil, kerja di tempat hamil, mereka nggak menuntut aku untuk angkat yang berat, pokoknya mereka menjaga aku banget. Jadi saling supportive itu pekerjaannya, dan dilindungi banget lah. Itu ya culture shocknya, dan itu aku sangat bangga dan juga merasa nyaman. Dan gak ada bidet, kalau toilet sih gak ada bidet, jadi harus pakai tisu dan harus pintar lah. Next one, setelah menikah dengan warga negara asing, apakah kewarganegaraanmu hilang? Untuk saya tidak. Saya di Australia, saya bisa mengambil atau dua kewarganegaraan. Bisa ya, dua negara ya? Bisa. Australia dan citizen negara lain atau warga. Tapi di Indonesia setahu saya tidak boleh, harus menganut diri sebagai orang Indonesia saja. Untuk saya itu tidak masalah karena saya sangat cinta Australia. Saya akan jadi warga Australia sampai saya mati. Hanya ada satu masalah, yaitu proses visa.
pas mau pindah ke Indonesia di masa depan. Tapi untuk anak kami seperti si George, nanti dia dan anak kami akan harus memilih kalau kami pindah ke Indonesia, apakah mereka mau tetap di Indonesia dan tinggal di situ selama-lamanya dan jadi warga Indonesia, atau tetap warga Australia dan mendapat keuntungannya jadi warga Australia tapi tinggal di negara asing. Kayak BPJS di Australia atau santunan itu biasanya ada dari Australia. Tapi tunggu 17 tahun dulu sih George ya, baru bisa memilih. Kalau aku sekarang tinggal di Australia ya, karena ikut suami. Nah sekarang aku lagi mengurus, sebenarnya Pak Tom yang mengurus visa partner atau visa hubungan keluarga seperti itu. Tapi warga negara Indonesiaku itu nggak hilang, dan kita juga rencana ada mau beli rumah ya, properti di Indonesia di Tarutung. Jadi tapi harus atas nama Yohana, ya. Tidak boleh atas nama saya. Ya, jadi aku boleh meninggalkan Indonesia, mendapatkan semuanya fasilitas, karena banyak orang Batak di sini sudah menjadi warga negara Australia, jadi nggak warga negara Indonesia lagi. Tapi aku rencana nggak mau give up, menyerahkan identitas aku sebagai orang Indonesia, karena kita juga butuh properti di Indonesia juga atas nama saya. Nah itu juga. Tapi seandainya mau give up Australia, pindah ke Indonesia selama-lamanya, mau? Sepertinya tidak, tapi mungkin keadaannya akan ganti 20, 30, 40 tahun ke depan, tergantung di mana saya tinggal. Apakah saya masih bersama keluarga? Semoga iya, kalau Tuhan berkenan. Tapi ya untuk sekarang tidak, saya mau tetap warga Australia karena itu negara tercinta saya. Tapi saya tidak tahu, mungkin ke masa depan situasinya akan beda. Tapi untuk sekarang saya mau tetap menetapkan identitas saya sebagai warga Australia. Tapi jangan karena kita selama si Tom dulu 1 tahun di Indonesia, dia bisa bayar pajak izin tinggal KITAS ya. Jadi kalau dia give up warga negara Australia, dia kan selama ini bekerja, ada uang pensiunnya. Jadi di Australia itu pekerja apapun itu, atau pekerja di toilet atau apapun itu, ada pensiunnya. Uang pajaknya dipotong untuk hari tuanya. Jadi jangan. Kalau dilepasnya nanti sayang banget ya. Udah banyak uangnya dikumpul. Saya kira setahu saya akan mati sebagai warga Australia. Karena ini negara di mana Tuhan meletakkan saya, dan tidak berdosa kalau saya berganti. Tapi untuk untuk sekarang saya diberkati sebagai warga Australia oleh Tuhan, dan saya tidak mau menyia-nyiakan hadiah itu yang dari Tuhan. Oke, terima kasih jawabannya. Nah, lanjut. Lebih enak mana tinggal di luar negeri? Maksudnya lebih enak di Indonesia atau Australia? Nah, mungkin ini akan terdengar sedikit beda dari jawaban saya yang baru saja. Tapi ya, kalau saya bisa milih tinggal di negara apapun, saya mau milih tinggal di Indonesia, karena menurut saya lebih enak tinggal di situ. Di Australia, biaya hidup di sini sangat tinggi, sampai harus terus-menerus berjuang paycheck ke paycheck, gaji ke gaji untuk bertahan di sini. Dan saya tidak mau sombong, tapi ini jujurnya saja, ini yang betul. Uang Australia lebih kuat daripada uang Indonesia. Jadi saya sangat diberkati dan diberikan Tuhan sebuah kesempatan yang lumayan jarang, yaitu pindah ke negara yang lain, yaitu Indonesia, di mana ada biaya hidup yang jauh lebih rendah, tapi masih ada akses ke uang yang lebih kuat. Nah, itu bukan berarti kami kaya, karena tidak. Tapi di Indonesia, contohnya begini, di Australia
saya tidak punya cukup uang untuk punya rumah, beli rumah. Sama sekali tidak ada cukup uang, dan kalau saya mau membeli rumah di sini, saya harus menabung dari perhitungan saya mungkin selama 10 tahun. Atau menyicil selama 30 tahun. Cicilannya harganya $2.000, bukan rupiah, $2.000 20 jutaan lebih lah sebulan selama 30 tahun. Saya sama sekali tidak bisa meraih uang sebanyak itu. Maaf, ngobrol lama sekali, tapi ya saya berkenan mendapatkan gaji yang sepertiga dari gaji yang saya dapatkan sekarang untuk tinggal di Indonesia. Tidak semuanya berputar tentang uang, itu bukan. Tapi ya saya tidak mau pindah ke Indonesia hanya karena saya berpikir nanti saya akan jadi orang yang sangat kaya, berkuasa di lingkaran saya di Indonesia. Bukan. Saya senang menerima kehidupan simpel saja di Indonesia. sederhana maksudnya. Sederhana, iya. Jadi karena kemarin saya tinggal di Indonesia selama hampir setahun, 2021, dan ke dalam awal 2022, dan kami miskin waktu itu, benar-benar miskin, tanpa dukungan orang tua saya. Dia nggak kerja, aku yang kerja. Bukan dipecat, tapi perusahaan yang saya di mana jadi bangkrut, bukan bangkrut tapi ditutupi pemerintah Cina. Iya, dia guru tutor Ya, Cina. itu cerita lain. Tapi intinya ya kita pernah hidup, besoknya kita nggak punya uang untuk beli makanan. Ya, tanpa saya harus telepon sama orang tua saya dan minta uang. Dan melanggar peraturan budaya uang di Australia. Jadi dia melanggar budaya Australia. Paling pantang kalau di Australia itu minta uang, apalagi kalau udah lebih dari 17 tahunnya. Jadi kita minta tolong sama mertua. Tapi intinya saya masih senang waktu itu juga. Iya. Walaupun saya miskin di Indonesia, seandainya ada cukup makanannya diberikan Tuhan untuk menahankan keluarga saya, ya saya senang. Ya, makasih ya, itu sangat bermakna banget. Jadi kalau dari aku plus dua-duanya ada enak dan ada yang gak enak ya. Kalau di Australia itu BPJS-nya atau rumah sakitnya bagus banget untuk biaya kehidupan. Aku sebenarnya menghargai ini banget ya, karena di mana-mana orang Indonesia sekarang larinya ke Penang ya, lebih murah dan lebih simpati gitu ya. Tapi terkadang ini 3 pengalaman aku di Indonesia sangat menyedihkan, tapi nggak semuanya rumah sakit yang seperti itu. Tapi itulah, menurutku rumah sakit di Australia itu is the best dan pelayanannya bagus banget. Dan yang kedua itu kesehatan ya. Yang kedua itu di Australia itu sekali gajian itu sekali 2 minggu. Ada yang sekali seminggu, ada yang sekali 2 minggu. Jadi kalau sebulan itu kita gajian 2 kali dalam sebulan, dan itu enak banget ya. Dan lanjut. Menurut saya tidak ada perbedaannya. Hanya kalau digaji sekali sebulan harus berhati-hati saja. Tergantung. Harus seksama sama uang itu saja. Tergantung style kehidupan seseorang ya. Karena kita sebenarnya boros juga ya. Sekali sebulan nginap di hotel, beli Macca's. Macca's itu McDonald, jajan di luar. Jangan ditiru. Itu tergantung style. Karena kita juga sekali setahun liburan ke Indonesia itu mahal. Tapi tergantung ya. Sebenarnya menurutku, aku koreksi ya. Sebenarnya kita bisa menyicil rumah di Australia. Bisa, kita mampu. Tapi ya kita harus mengorbankan untuk liburan ke hotel, ke CBD, atau liburan ke Indonesia. Jadi kita nggak bisa. Bukan hanya itu, tapi harus dengan gaji saya itu tidak cukup untuk menyicil
20 jutaan. 20 jutaan sebulan. Untuk itu, Johanna harus bekerja juga. Ya, harus bekerja dan kalau dua-duanya. begitu, George dan anak kami yang akan datang harus masuk ke daycare. Nah, saya tidak mau menilai orang yang melakukan begitu, tapi ya udahlah, saya tidak mau. Tapi prinsip keluarga Saya kita tidak mau kasih anak kami kepada orang asing 8 jam sehari untuk bertahan di sini. Menurut saya jauh lebih baik mendapatkan satu gaji saja, sedikit miskin, tapi mamanya bisa menghabiskan waktu sepanjang hari bersama, atau keluarga bisa menghabiskan waktu daripada di orang asing di daycare itu saja. ya, sebenarnya aku setuju sama suamiku. Dia pengen aku fokus sama keluarga, nggak usah kerja yang apa-apa. Karena kita juga mampu untuk. Tapi kalau ada keluarga dari Indonesia yang datang ke sini untuk mendukung Tante George atau Bo George begitulah, misalnya, saya tidak mau terlalu berteologi, tapi menurut saya lebih baik kalau mamanya sendiri. Tapi contohnya kalau Tante George datang ke sini dan merawat George di rumah, saya tidak punya masalah besar kalau istri mau bekerja lagi sepanjang hari, karena itu masih tetap keluarga yang padat daripada Yang orang dekat, asing, ya. yang dekat dari yang akrab daripada orang asing di daycare. Ya, itu ya, itu tergantung prinsip keluarga masing-masing. Banyak orang Indonesia juga yang nitipkan anaknya, tapi itu tergantung ya. Saya sama sekali tidak menilai kalau ada orang yang melakukan begitu di Indonesia, atau kalau ada yang menonton video ini yang harus melakukan begitu untuk bertahan. Saya sama sekali tidak menilai. Kami diberikan kesempatan atau hadiah besar dari Tuhan, masih tinggal di rumah saya, di rumah opung saya. Opung. Yang sekarang intinya kami diberkati, tidak harus melakukan begitu. Tapi kalau kamu ada keadaan di mana kalian harus melakukan begitu, saya sama sekali tidak menilai. Ya, karena kami juga bersyukur juga ya, karena mertuaku mendukung kami tinggal di sini tanpa harus rental. Sebenarnya kita bisa rental rumah ya, Tapi sewa kecil, rumah, ya. tapi daripada untuk itu kita menabung aja. Jadi keluargaku mendukung, keluarga mertua mendukung. Oke, itu ya tentang gaji sama kesehatan. Kalau di sini waktu terasa cepat banget karena kita 4 jam lebih awal daripada Indonesia. Jadi menurutku di Australia enak mengumpulkan uang, tapi kalau untuk adaptasi sosial, lingkungan, atau pergi mau beli makanan, di sini toko-toko rata-rata jam 5 udah tutup, jam 4 udah tutup. Jadi susah ya cari tempat yang memang kayak di Indonesia yang ada yang 24 jam, ada yang rame, pokoknya rame juga. Jadi itu ya. Kalau di Indonesia ada pekerjaan di Jakarta yang tinggi atau apapun, cuman culture shocknya kita kesempatan kerja di Indonesia itu sangat kecil daripada di Australia. Di Australia itu banyak pekerjaan. Apa kenangan suami, apa kenangan istri yang paling gak bisa terlupakan selama pernikahan kita? Kita pernikahan selama udah 5 tahun ya? Hampir 5 tahun. Hampir 5 tahun. Mungkin untuk saya tidak ada satu kenangan saja yang paling jelas, tapi mungkin kenangan atau ingatan yang paling menyenangkan hati saya adalah momen saat-saat kecil yang biasa-biasa aja, tapi semuanya sederhana, semuanya tenang. Itu yang saya paling senangi. Artinya contohnya mungkin pas kami tinggal di Batam, banyak sekali makan di luar, tapi bukan mewah-mewah, tapi makan yang murah-murah Kaki lima. saja. Karena ingat kan, kami waktu itu miskin, tapi makan di kaki lima, atau kalau ada uang. Saya ingat pas tinggal di Indonesia, ada beberapa kali saya mencari uang di bawah sofa atau di bawah tempat tidur, dan
terkadang ada 50.000 dan saya sangat senang karena bisa keluar sama istri dan makan BPK malam itu. Jadi ada ingatan seperti itu yang sangat menyenangkan hati saya. Saya selalu senyum pas mengingatkan ingatan itu. Ya, mungkin begitulah untuk saya. Oke, kalau dari aku, ini bukan drama Korea ya, pertama kali dan namanya manusia ya, pertama kali terjadi dan ini membuat hatiku Jadi aku dulu sebenarnya aku itu orang yang pemalas dan sangat berantakan. Nggak ada ya orang yang betah untuk itu ya. Tapi aku kasih aja. Aku namanya pun ada seseorang yang punya masalah. Mungkin mertuaku ada masalah saat itu atau dia lagi kurang enak badan. Jadi dia pun sampai rumah berantakan banget. Jadi aku kena marah. Tapi suamiku membela, tapi aku sebenarnya layak untuk dimarahin, tapi suamiku membela aku di depan mertuaku, dan itu sesuatu yang yang sweet banget kayak drama Korea. Jadi itulah memang di saat hubungan itu, apalagi di keluarga ya, suami dan istri itu harus teamwork, harus saling mendukung ya, walaupun ada kesalahan tapi kita private kasih tahu kesalahan kita itu nggak harus bagus, harus ada improve. Tapi kalau di depan umum, kalau bisa jangan menyalahkan suami istri atau saling udah disalahkan tapi dijatuhkan lagi, aduh. Jadi hubungan keluarga suami istri itu harus saling mendukung. Sebagai suami, saya akan berbicara sedikit belak-belakan, tapi sama sekali tidak ada cara yang untuk memarahkan suami ini kepada istri kan. Tidak ada cara untuk memarahkan lebih cepat suamimu daripada menjelekkan dia atau menggosipkan dia di depan orang lain. Jangan melakukan begitu, karena untuk suami, saya tidak bilang Yohana melakukan begitu, bukan, tapi ini terkait sama jawaban Yohana. Ya, sama sekali sebagai suami, semua pria hampir sama. Setiap suami tidak dihormati istri, khususnya istri, daripada sebuah orang lain. Ya, seperti yang di Alkitab apa dibilang katanya? Kalau Efesus pasal 5 ada suruhan dari Saint Paulus, yaitu Tuhan melalui Santo Paulus, di mana Paulus kasih suruhan kepada suami, untuk suami cintai, kasihilah istri, cintai dan kasihilah. Ini suruhan kepada suami. Suami harus cintai atau kasihilah istri. Istri perlu dicintai. Istri perlu cinta. Kalau suruhan kepada istri, hormatilah suami. Suami perlu hormat. Harus dihormati. Dan tidak ada, ini yang sangat sederhana, tapi sangat sederhana sekali untuk dimengerti, tapi sangat sulit untuk melakukan karena kita semua orang berdosa. Tapi tidak ada persyaratan. Suami, kalau istrimu buruk, itu tidak berarti kau tidak boleh mencintai istrimu. Tidak ada persyaratan. Cintailah saja. Walaupun itu istri baik, walaupun itu istri buruk, cintailah. Kalau istri, hormatilah suamimu. Tidak ada persyaratan. Tidak tertulis di situ, di Efesus pasal 5, istri, hormatilah suamimu. Seandainya suamimu baik hati. Bukan. Istri, kamu harus hormatilah suamimu. Walau baik itu suami baik hati maupun suami buruk. Dan kamu selain dia berselingkuh atau apapun itu beda ya, maksudnya. Tapi itu topik sangat besar. Saya tidak akan terlalu membicarakannya di sini. Tapi jalan yang paling baik kalau bisa pengampunan.
Tapi tidak ada persyaratan, sama sekali tidak ada persyaratan. Suami, cintailah istri, istri hormatilah suami, dan jadi sadar kamu tidak bisa mengkontrol gelagat orang lain. Jadi mungkin kamu berpikir dalam hatimu, saya mau mencintai istri, tapi sangat sulit karena istri selalu ngomong keras, selalu merintahkan saya, selalu meremehkan saya. Jadi gimana? Mana bisa saya cintai Orang istri? seperti itu. Iya, bukan. Ada suruhan dari Tuhan, cintailah istri. Dan istri, suamiku Nggak pernah beli aku emas, nggak pernah beli ini. dan Gimana aku ngomong mau- keras, malas dia. Janganlah begitu. Mana bisa saya menghormati orang seperti itulah? Bukan. Tidak ada persyaratan cinta. Hormatilah suami kamu. Itu mungkin itu Ya, saja. makasih ya, itu diaplikasikan dari Alkitab dan itu penting banget. Tapi itulah kenangan yang paling kayak di Korea gitu. Tapi sebenarnya itu nggak masalah besar. Mertua aku terakhir karena dia banyak pikiran kemarin, jadi dia meluangkan kekesalannya gitu kan. Tapi aku memang layak juga karena berantakan semuanya. Tapi dimanapun seorang suami tidak akan membiarkan seorang istri buruk di depan orang atau di apain lah, dimarahin, tapi dia membela. Itu suatu sweet banget ya, membela aku, disuruhnya aku tenang apa itu. Jadi itu kenangan yang paling aku tidak pernah akan lupakan. Suamiku mendukung aku. Oke guys, ini part 1. Nanti next masih banyak pertanyaannya yang belum kita jawab. Nah, kalau kalian mau komen atau mau like, mau share ini boleh ya. Atau kalian mau tambah lagi pertanyaannya boleh ya. Terima kasih sudah mendengarkannya. Semoga ini bisa menjadi pesan positif atau sesuatu yang bisa membangun kalian juga yang mau berumah tangga atau yang sudah berumah tangga. God bless you. Bye.